Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Jangan malas berdoa. Orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan Yesus pasti suka berdoa. Karena doa merupakan salah satu yang terpenting dalam kehidupannya. Dalam Lukas 8 ayat 1 saudara, ayat yang sangat terkenal, Tuhan Yesus berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi dalam ayat ini Tuhan Yesus sedang mengajar para murid dan orang-orang yang ada bersama-sama dia waktu itu bahwa berdoa itu sangat penting. Kepada mereka Tuhan Yesus menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan Tuhan Yesus memberikan ilustrasi saudaraku di dalam pasal atau dalam perikop ini tentang permintaan seorang janda kepada hakim yang tidak benar, dan karena terus menerus janda itu datang dan meminta dengan tidak jemu-jemu, akhirnya hakim yang tidak benar itu mengabulkan permintaan janda itu. Dan di dalam ayat 7 Lukas 18 Tuhan Yesus berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru atau berdoa saudara kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudaraku, Tuhan Yesus sangat peduli kepada orang yang sungguh-sungguh berdoa kepadanya dengan tidak jemu-jemu, siang malam berseru berdoa kepadanya. Dan Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu saudara sebelum menolong orang yang sungguh-sungguh berdoa kepadanya. Pada saat ini saudara, saya ingin membagikan 3 kebenaran kenapa berdoa itu sangat penting bagi kita. Yang pertama saudara, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, saudara, pencobaan iblis dan pencobaan lagi yang lainnya yang banyak, saudara. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, saudara. Ini adalah nasihat Tuhan Yesus sangat serius kepada murid-muridnya supaya mereka berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena saat Tuhan Yesus saudara sedang mengalami pencobaan juga, Tuhan Yesus saudara sedang berdoa saudara di Taman Getsemani. Sebetulnya ini menjadi teladan bagi kita, di mana ia sebentar lagi akan ditangkap, dia akan disiksa, dia akan disalibkan, saudara, menanggung dosa selumat manusia. Hatinya bergetar, saudara, dan dia datang, saudara, kepada Allah Bapa. Dia berdoa, saudara. Manusia selama di dunia ini, saudara, setiap saat bisa jatuh dalam pencobaan. Karena iblis, saudara, mau menyerang. Masalah, saudara, dan banyak lagi problema, saudara, terus ada di sekitar kita. Dan bila kita tidak sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan perlindungan, saudara, kita bisa jatuh, saudara. Karena itu mari kita lebih lagi, saudara, sungguh-sungguh berdoa, lebih banyak lagi berdoa. Haleluya. Dan kebenaran yang kedua, saudara, kenapa berdoa itu sangat penting bagi kita orang-orang percaya? Kebenaran yang kedua, karena kita tidak akan memperoleh apa-apa, saudara, karena kita tidak berdoa. Itulah firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 2b berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah sumber segala sesuatu. Dunia ini dan alam semesta ini miliknya. Tuhan Yesuslah yang menciptakan semuanya. Karena itu supaya kita memperoleh apa yang kita butuhkan, saudara, apa yang kita perlukan, kita harus berdoa dan meminta berkat kepada Tuhan Yesus. Kita tidak memperoleh apa-apa karena gak berdoa, saudara, gak minta, saudara, yang gak peroleh apa-apa. Jadi kita harus berdoa, saudara.
Dan di dalam Yohanes 16 ayat 24 firman Tuhan berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi saudara, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan Yesus, berdoa serta meminta kepada Dia setiap kebutuhan kita, saudara. Apa yang kita perlukan, percayalah saudara, kalau permintaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan mengabulkan. Karena permintaan kita bukan untuk hawa nafsu kita, bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk keangkuhan kita, tetapi itu memang kebutuhan kita, dan Tuhan saudara sanggup menolong kita. Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah saudara, ayat ini mengajar atau memperingatkan kita bahwa kita tidak boleh salah berdoa. Berdoa yang salah itu meminta sesuatu hanya untuk memuaskan kita, hawa nafsu kita, ego kita. Saudara, doa yang seperti itu saudara tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Saat kita berdoa saudara, kita harus meminta sesuai kehendak Tuhan, menghormati Tuhan, menyembah Tuhan, dan hidup kita mau memuliakan Tuhan, kita mau diajar melalui kebenaran firman Tuhan saudara, maka doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Percayalah saudara. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita juga hidup benar, bukan sekedar minta saja untuk hawa nafsu kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, doa kita akan dikabulkan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, kenapa berdoa itu sangat penting? Karena doa orang percaya saudara adalah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Wahyu 5 ayat 8 berkata, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan 24 tua-tua di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu ukupan emas saudara, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Doa orang-orang kudus. Ayat ini menggambarkan, menjelaskan bahwa doa orang benar kudus itu saudara seperti kemenyan dalam cawan emas saudara. Ini menggambarkan persembahan yang harum, yang mulia bagi Tuhan. Karena itu saudara, marilah saudara kita setia berdoa, berikan waktu untuk berdoa. Jangan malas berdoa. Karena doa kita tuh seperti kemenyan dalam cawan emas, saudara. Dan ini adalah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Jadi inilah 3 kebenaran saudara, kenapa berdoa itu sangat penting bagi kita. Yang pertama saudara, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Yang kedua, karena kita tidak memperoleh apa-apa kalau kita tidak berdoa. Dan yang ketiga saudara, doa kita tuh sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Jangan malas berdoa, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi berdoa Tuhan. Karena doa menjadi dupa yang harum seperti kemenyan dalam cawan emas yang dipersembahkan kepada Engkau, Allah yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like dan subscribe saudara. Bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang, dan sampai ketemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.